Ya, dia lagi. Iya nih. KFC. Oke. Puasa. Ada ya tetapnya. Kode-kode. Kamet, untuk Oi. puasa kali ini kan ini nih, judulnya menjaga kesehatan pita suara di masa pandemi. Yes. Wah, Tapi batu. Sekalian ini mau nunjukin yang gak bagus gitu. Jadi gue tuh lagi seru Oh, juga itu- suaranya. Oh, contoh tidak bagus. Emang contoh yang bagusnya di kita aja, Ki. Oh, ya. Gitu. Coba Kamet, coba dikit dong tes suara Apa? cowok gimana suara cowok? Iya. Suara hati. Sergio gini, Sergio. Oke, Kamet, gimana nih? Apa namanya? Menjaga kesehatan pita suara di masa pandemi. Yang harus Dijaga tuh maksudnya dari segi apa dulu nih? Jadi gini, Nah, apa namanya? Kan kita sebagai penyanyi, public speakers, terus MC, kayak lu kan berdua MC tuh. Udah gitu. Satu lagi apa trompetis gue kayak kalah deh. tidak etis. Saya anaknya 90s saya. Aduh. Itu kan selama masa pandemi udah berapa lama sih? 50 hari ada nggak? ada Kamet. kayaknya deh. Nggak sampai deh. Ya kurang lebih deh. Nah, selama 50 hari lah taruhlah sebulan gitu. Kan nggak manggung ya? Nggak manggung. Berarti Ya. kan artinya penggunaan atau nggak ada show-show yang kalau misalnya presenter tuh halo selamat pagi kepada gitu-gitu kan. Yang di panggung. Ya. Gitu. Berarti ada pengurangan penggunaan suara gitu kan. Nah, gue sendiri ngerasain selama 30 hari, pertama tuh mikirnya gini kan, oh asik nih suara bisa istirahat selama pandemik gitu kan, karena nggak mikir kalau ini bakal selama ini gitu, paling cuma waktu itu kan mikirnya sebulan kan, sampai akhir April gitu kan, gitu. Wah, padahal bagus. Halo, Ulang Kamet. Halo. Chris, Kamet. Ulang. Ini siapa sih yang? Sorry. Jadi Ulang, kan Kamet. tadi sampai mana sih? Tadi sampai kita nggak pakai suara selama ini nih sebulan 50 hari ya. Taunya lebih nih. Nah, terus gimana tuh Kamet? Nah, sekarang bayangkan bahwa kita itu adalah atlet. Atlet itu kan ada latihan-latihan tersendiri kan, kayak ada latihan-latihan untuk dia misalnya seorang pelari buat olimpiade, berarti kan memang kerjaannya dia adalah berlatih lari terus gitu kan buat manggung di olimpiade gitu kan, yang kaki murah gitu. Oke, nah, Kamet. Sama kayak, tapi kalau misalnya dia nggak latihan, dia nggak bakalan bisa tampil di olimpiade gitu. Jadi ada penurunan jadi kaku atau jadi jadi ada penurunan kualitas gitu. Nah, ternyata itu sama kayak kita sebagai pengguna suara ini gitu. Karena suaranya nggak dipakai. Karena kalau manggung kan suaranya sekencang ini nih misalnya. Tapi kalau misalnya gue tuh inget banget, seminggu 2 minggu pertama tuh di rumah bener-bener kayak di art of doing nothing, nggak ngapa-ngapain. Nyanyi juga enggak, terus ya paling ngomong, suara itu dipakai hanya buat ngobrol gitu kan. Nggak ada live kayak gini, Instagram live lah, atau bikin apa lah, nggak ada gitu. Jadi 2 minggu pertama bener-bener kayak stop, nggak mikir nyanyi sama sekali gitu. Nah itu setelah 2 minggu, kayak lemes gitu loh, suaranya kayak wah kok nggak berfungsi dengan baik ya waktu gua mulai bikin konten. Nah, yang perlu disadari adalah sebenarnya bahwa suara ini harus kayak main gitar lah. Kayak misalnya lu kan pemain apa? Lu main trompet ya? Gua pemain apa aja sih Kamet? Tergantung bacol lu. Tergantung job-joban. Lu bukan pemain trompet lu.
Tukang masak. Ya, Kang masak. Iya, Kamet, anggap gua main trompet ya, anggap aja. Terus kalau lu nggak latihan, lu balik latihan lagi susah nggak? Kaku sih Kamet. Ya kayak gini aja, kayak misalnya lu kan LDR tiba-tiba awal-awal ketemu kan kaku tuh, ya kayak gitu. Iya. Nah, asik LDR-an lo, dia gila. Iya kan banget cacak-cakir. Iya, ceritanya gitu lah terus, Kamet. Oke. Nah, jadi itu berarti ada prinsip muscle memory. Ya, benar muscle memory. Muscle memory yang dilatih terus-menerus. Begitu juga dengan pita suara. Tunggu bentar, Kamet, gua potong dikit ya. Berarti pita suara itu tuh muscle atau otot gitu ya? Berarti itu part of the otot, ya. Iya. Okay. Jadi ada sebenarnya itu sebuah rangkaian kerjasama antara pita suara, kuping kita. Misalnya gini, kayak pitch. Jadi nyanyi atau berbicara, nyanyi terutama ya karena nada. Berbicara atau nyanyi itu ada hubungannya dengan tidak hanya dengan pita suara, tapi dengan pernafasan. Dengan pernafasan ini kan muscle yang dipakai kan di diafragma kan. Yeah. Lalu dengan pendengaran, dengan kuping, itu semuanya ada muscle memorinya gitu. Nah, tentunya kalau misalnya kita nggak lama pakai, bukan berarti lupa, karena kan kalau kayak kita main sepeda deh, naik sepeda, gue udah lama nih mungkin naik sepeda ada kali 10 tahun, ya pokoknya lama lah gitu ya, naik sepeda, udah lama nggak bawa sepeda, tapi begitu kita bawa sepeda lagi kan bisa, ya kan, karena muscle memory kan. Cuma kalau misalnya suara bisa belum, artinya belum tentu sebagus kualitas di mana kita pertama kali, misalnya kita sebelum tidak nyanyi sama sekali gitu. Oke. Jadi artinya mesti dilatih. Betul. Nah, sama mesti ini Kamet dipergunakan selama pandemik ini dan pas puasa sekarang ini. Nah, sama ini Kamet, kan kalau berarti kan ada latihannya nih ya kan ya? Ada. Terus ada latihan. Terus sama akhirnya biar tahu, maksudnya kita nggak over exercise gitu, suara kan karena bisa mempengaruhi juga kan itu Kamet ya. Itu gimana itu Kamet? Kalau gue prinsipnya ya, misalnya kayak suara gini kan, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah kita makan apa. Makanannya juga ngaruh ya. Kita makan apa, kegiatan kita apa. Sama jamnya. Jam? Iya, misalnya kayak bukan jamnya, jadi lebih ke kurang tidur, mungkin seperti teman sebelah Anda. Biologi. Dia kurang tidur, dia dibalik kan jamnya kan, jadi jam tidur saya mancanegara. Emang kamu tidur? Enggak, saya lagi ini aja bertransformasi ke alam lain, transenden. Oke, lanjut Kamet. Kalau gue saran gue adalah yang pertama, cek vokal kita dulu. Gimana? Ini kan udah kira-kira udah sebulan nih. Kira-kira udah sebulan kan? Yang mungkin yang jarang latihan atau jarang IG live gitu. Coba rasain ada mukus nggak? Ada apa ya namanya ya? Lendir nggak? Iya, ada lendir nggak? Gitu. Nah, gua pribadi, gua itu punya penyakit. Maksudnya gua ada GERD. GERD, asam lambung. Iya, itu sangat berbahaya buat penyanyi, buat yang mempergunakan suaranya sebagai asetnya dia. Karena asam lambungnya naik ke sini, bisa naik ke tenggorokan. Kalau tiap pagi bangun, itu pasti kayak kayak becek gitu loh di sekitar kerongkongan. Nah, itu sorry, Kamet. Ini karena ada teman kita nih, tahu masih nonton apa enggak? Amboro itu sempat katanya kalau nggak salah, dia sempat kayak gitu juga. Terus katanya dia nanya-nanya ke Mbak Endah. Nah, dia katanya sempat nggak makan daging berapa lama gitu. Katanya itu ngaruh, bener nggak sih? Iya. Makanan.
Iya, makanan tuh. Oke, kita balik dulu ya ke misalnya yang memiliki asam lambung. Oke, siap. Berarti yang perlu diperhatikan pertama adalah makanan. Makanan yang memicu asam lambung. Nah, masalah seperti misalnya contohnya ya, proses food. processing food. Ya, proses gitu. proses meat misalnya kayak daging atau ayam yang sering kita makan. King, kena lagi King. Itu kan minyaknya banyak ya. Nah, itu memicu asam lambung. Yang kedua, ini yang susah buat gua sekarang, yaitu adalah dairy product. Keju, dairy product, susu. Nah, itu menstimulasi banyak banget slam tuh di leher kita gitu. Pantas kita minum. Iya, gua tiap hari kopi chaos mulu di gini, habis buka berapa lama kopi. Nah, apalagi habis buka, tapi itu nggak ada asam lambung kan? Tapi nggak tahu sih. Kalau kamu kebanyakan asam pahit kehidupan. Oh iya. Gila, gitu. Nah, terus pas kita ngomong seperti ini, usahakan berbicaranya dengan nada-nada yang apa ya? Volume yang wajar. Volume yang wajar. Iya. Oke, ini King. Agak dalam gitu suaranya. Jadi kayak misalnya Vino kan suka teriak-teriak tuh. Oh iya, emang suka teriak-teriak dia. Tergantung budgetnya aja. Tapi kan dia sekarang kayak agak dikurangin gitu kan. Iya, bangun tidur soalnya. Bangun tidur sama belum makan. Kametan juga kalau udah normal juga teriak lagi. Gila. Oke, yang pertama tadi makanan, terus yang kedua kalau misalnya misalnya udah kebanyakan nih slamnya, lendirnya, jangan pernah, inget ya, jangan pernah bersihin tenggorokannya. Bersihin tenggorokan. Maksudnya gimana? Kayak gini. Nah, itu nggak boleh. Oh, itu nggak boleh ya? Kalau boleh. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu kenapa? Ingat ya, itu tidak boleh karena itu abuse tuh apa ya? Itu mencederai, betul, mencederai dan mempergunakan apa sih? Pita suara kita tuh jadi bekerja lebih berat. Oh, jadi kayak bikin getaran berdert itu nggak boleh ya? Jadi gitu. kayak misalnya kan dia berdaham gitu kan, misalnya kayak keliling, itu kan kayak bersihin dahak kan? Iya. Padahal ya prinsipnya waktu dahak itu ada, itu nggak dibersihin kayak gitu, karena kalau dibersihin kayak gitu dia kan dia akan tetap memproduksi dahak-dahak selanjutnya, apa tuh bilangnya? Dahak selanjutnya. Iya. Gitu. Jadi tapi kan kalau ada lendirnya, ada dua hal yang harus dilakukan. Gimana tuh, Kamen? Yang pertama dikeluarinnya dengan cara batuk sama berdaham beda ya? Beda. Coba deh. Oh, mesti dipaksa batuk. Tapi gitu. Tapi batuknya nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Itu bisa juga. Kalau itu batuk bapak-bapak komplek itu. Iya. Kalau pulang Jumatan itu bapak-bapak komplek begitu pasti. Jadi batuknya tuh gitu kan. Oh, batuk manis. Iya. Atau Oke. Yang kedua, ini agak jorok tapi sebenarnya nggak jorok. Yaitu ditelan. Gue kagak bisa sih ditelan. Maksudnya kayak kalau nggak bisa dikeluarin. Iya. Emang nggak mau balik lagi? Ya. Gila, mancing dulu. Oh, tipe-tipe batuk tuh katanya. Oh, berarti harus kayak dibatuk tapi batuk-batuk manja gitu ya, Kametnya? Iya. Gitu ya? Pilihannya cuma itu ditelan atau dibatukan. Saya lebih memilih batuk solo, King. Iya, batuk solo benar. Kalau enggak batuk MU. Gitu. Nah, terus gue menemukan selama pandemik ini ada satu hal yang menarik yang gue temukan.
Apa tuh, Kamet? Kan kalau kita nyanyi di panggung itu kan adrenalinnya naik dan diperlukan tenaga besar kan daripada kita kayak ngomong kayak gini atau perform live di Instagram kan. Kalau di Instagram kan gue misalnya nyanyi kayak gini doang. Sendiri tapi tak sepi, kedengeran kan? Posisi ya. Nah, kalau di panggung lain. Beda-beda. Iya. Betul. Di panggung kan sendiri tapi tak sepi, terus belum pakai mic, belum adrenalin naik karena ada penonton gitu kan. Nah, tenaga yang sama yang gue pelajari untuk menjaga kualitas suara adalah waktu olahraga. Jadi gue tuh sekarang kalau misalnya seminggu ya paling banyak 2 kali itu olahraga. Olahraganya apa aja tuh, Kamet? Apa ada olahraga tertentu kah atau nggak ada, cuma kayak jalan doang, kayak jalan biasa tapi jalan cepet. Jalan cepet sambil bawa sambil bawa TV nggak, Kamet? Nggak bawa. Ya, paling dong, gila. Berarti jalan cepet. Tapi jadi, tadi bentar, tadi ada Amboro tuh, suaraku langsung sehat nih jadinya. Gitu. Besok dia keos. Kok dia kok gue nggak bisa baca komen sih? Kamu kurang canggih, Kamet. Coba. Cinere belum sampai situ teknologinya. Oh gitu. Nah terus jadi misalnya kayak gue tuh kalau lagi jalan, kalau lagi lari itu nyanyi dengan sekencang-kencangnya. Jadi di sekitar tempat tinggal. Terus keliling. Terus misalnya lagu nyanyi gitu. Wah, kalau lu mah enak, Kamet, suaranya enak betul lah. Kalau gua ntar ada anak kecil lagi orang gila. Jangan anak kecil tinggal gue gitu. Jadi biar mendapatkan, maksudnya mengeluarkan tenaga at least 11-12 sama waktu kita lagi nyanyi gitu. Nggak bisa diganti humming aja gitu, Kamet? Ya, biar nggak boleh ya? Itu gimana? Boleh dong. Jadi apa namanya? Yang perlu nih, ini diperlukan disiplin dan padahal cuma sebentar doang sih. Diperlukan disiplin untuk melakukan vocal warm up setiap hari. Vocal warm up tuh kayak gimana tuh, Kamet? Nah, penting nih. Yang pertama, gue nggak mau kasih yang gini loh. Kadang-kadang orang tuh, pelit amat lo, Kamet. Kasih. Apa? Pelit banget nggak mau kasih. Bukan, maksudnya bukan nggak mau kasih. Kadang-kadang orang mikir, tapi kok gue nggak ada piano misalnya, atau gue nggak ada alat musik nih buat nemenin gue ini. Padahal vocal warm up kan dipakai untuk penyanyi ataupun public speakers. Public speakers kan nggak perlu ada apa namanya, nggak perlu ada alat musik kan untuk menemani kan. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah humming. Humming ya. Humming. Awalah jiwaku melayang semua. Coba dong berdua ya, kita latihan ya. Yang pertama adalah latihan humming. Humming itu gunanya untuk mempertebal apa namanya resonansi kita supaya bagus. Kayak misalnya gitar kan, kalau gitar bolong suaranya lebih enak tuh karena bergema gitu kan. Nah, humming itu melatih resonansi kita, dan yang kedua juga supaya kita belajar dengar suara kita sendiri gitu. Karena kalau humming kan kupingnya kayak lebih ketutup gitu loh. Oke, coba Dika dan Vino sebagai murid saya pada sore hari ini, kita coba humming dulu ya. Bentar dulu, Kamet. Kata humming Amboro itu, siap, Kamet. Aku akan mulai olah ragu. Dia ragunya diolah. Iya, sebelin. Kok gue nggak bisa baca itu sih, kesel deh. Nggak bisa baca, nggak keluar. Nggak apa-apa lah ya, udah. Yaudah, kalian bacain ya. Ntar gue bacain, Kamet. Ntar gue bacain kehidupan lu. Murid, ayo coba dulu ya kita belajar humming. Humming itu harus dilakukan dengan rileks. Relax. Jadi kayak baru 2 hari lagi. Iya, aduh, gue sebenarnya nggak bisa relax nih. 2 hari lagi baru gajian. Astaga. Apa ya? Hidup banyak. Oke, siap Kamet. Walaupun hidup banyak tekanan, kita harus relax. Iya, coba. Okay. Sampai
ada getaran di sekitar muka. Okay. Pecah suara loh dia. Nggak boleh pecah suara. Harus biasa aja. Maaf. Kita sering pecah suara jadi bingung. Daripada pecah pala. Coba itu. Coba ya, 1, 2, 3. Naikin pelan-pelan, jadi kayak gini. Ini bangun tidur ya. Bangun tidur. Aku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, lalu hamil. Ya, dia malahnya. Coba ya. Okay. Humming tuh harus dilakukan dengan rileks ya. Coba 1, 2, 3. Dan ini kalau pakai handle ya gitar. Dan ingat ya, waktu humming itu leher, kita kalau nyanyi kan leher nggak boleh tegang. Jadi otot di sekitar leher kan nggak boleh tegang. Jadi waktu humming juga nggak boleh tegang, nggak boleh semua tenaga dari leher itu nggak boleh. Siap. Berarti pelan-pelan berkala. Nah, yang kedua adalah memperkuat nafas kita. Waduh. Masuk dan keluar. Apa? Masalahnya udah tanggal segini napas kita nggak bisa napas nih. Nggak bisa napas, kami ngeliat dompet aja udah sesek. Aduh. Kalau temen gue bilang, gue kangen nih, gitu. Kangen sama siapa? Enggak, kangen dapet duit, katanya. Iya bener sih. Wow. Ini gimana Kamet? Napas tadi gimana tuh Kamet? Sesek, nggak boleh sesek napas. Ini buat lu bagus nih, Dika, karena lu kan juga main trompet kan? Oh iya. Nah, kalau kita lagi niup trompet kan, pasti niupnya harus stabil, nggak boleh goyang. Jadi kayak bikin garis lurus gitu kan, kayak menggaris gitu. Kayak, gitu kan. Nah, latihannya adalah supaya airflow-nya itu lebih lancar dan lebih lurus, itu kita latihannya pakai trill. Trill? Oh, bikin trill. gitu? Iya, coba deh, tarik nafas. Gitu. Tarik nafas. Kalau nggak bisa dipegang ininya, bibirnya dipegang di ujung sini. Gue ngeliat lu dikerjain gini. Lu juga. Kampret, temen gua doang. Kan lu main lu juga. Ini juga semuanya. Gitu. Ini juga ntar nggak gua kasih KFC loh. Oke, siap. Oke, siap. Gitu. Coba bisa nggak? Gue takut muncrat aja ke sini. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Jangan saling berhadapan ya. Droplet. Ya. Ya. Enggak gua. Mengingat COVID ya. melalui droplet. Ya, jadi kagak enak gua ngeliatnya juga. Oke. Gimana kamu? Gini ya. Coba. Bentar. Gatal Kamet hidung. Ya kamu kan belajar trompet gitu. Emang juga pasti gatal. Ini kayak dia nih belum gitu, dia udah gatal. Ngomong kelakuannya gatal. Itu coba dilakukan selama 10 detik kayak. Langsung diturunin, 10 detik diturunin, gitu Kamet ya? Enggak sih, itu pilihan sebenarnya. Bernada juga nggak apa-apa. Kayak misalnya boleh, atau dengan lagu favorit. Beda ya, kalau penyanyi merdu bunyinya. Atau dengan lagu favorit, kata masa lagu favorit saya Dream Theater kan? Iya, itu susah kan. Lagu favorit instrumental gimana? Instrumental ini Careless Whisper. Nggak apa-apa, bisa dong. Iya. Kalau yang kan bernada. Iya. Ya
Gimana? Gitu. Oh, oke. Siap Kamet. Misalnya lagu favoritnya Balonku Ada 5. Gitu. Nah, latihan ini dilakukan paling nggak 5-10 menit lah setiap hari. 5-10 menit. Tapi kalau misalnya gatal gitu biarin aja Kamet. Maksudnya sampai ini ke apa otot bukan maksudnya satu rangkaian itu. Oh, satu rangkaian. Nah, ini rangkaian pertama nih. Oh, makanya. Iya, ini rangkaian kedua. Oh, yang pertama kan humming. Oh, oke. Iya. Terus selain humming, apalagi Kamet? Nah, yang ketiga memperkuat diafragma seperti misalnya latihan nafas, tarik nafas, terus keluarin. Gitu, terus tarik lagi. Kedengeran nggak? Oh, kayak tersengal-sengal gitu kan, Met, kayak abis dikejar-kejar orang kampung. Tapi harus stabil, harus stabil. Gimana? Coba stabil. Tarik nafas dari hidung. 10 hitungan misalnya. Dimulai dari 10 hitungan dulu. Kayak gitu. Nah, soalnya kan gue perhatiin ya, even ini teman-teman gue sendiri aja ya, yang MC, yang penyiar radio, itu pasti tiap hari minimal gue perhatiin tuh 1, 2, 3 pagi ada, sore ada, nanti malam ada lagi IG live. Terkadang-kadang Zoom meeting lah. Gitu kan. Oh ya, satu tips untuk yang Zoom meeting. Kan harus pakai ini kan. Atau IG live. IG live. Jangan memakai cuma satu in-ear atau headphone atau earphone. Mending 2. Iya. Jadi harus dipakai dua-duanya. Kenapa tuh, Kamet? Karena waktu kita bilang kita mau menjaga suara kita, orang tuh kadang-kadang suka lupa, kuping juga perlu dijaga. Oke. Nah, salah satu cara menjaga kuping supaya sama sensitif ya dan kualitas dendang suaranya tetap bagus. Waktu kita melakukan IG live, waktu kita memberikan kayak pelajaran webinar atau Zoom seminar, itu earphone-nya dipakai 2, jangan cuma 1. Kalau kita memakai cuma 1, otomatis gendang suara tidak bekerja secara seimbang. Jadi, misalnya yang kita pakai cuma di kiri doang. Nah, makanya yang kiri akan bekerja lebih berat daripada yang kanan, gitu. Makin lama tentunya kualitas yang kiri akan lebih cepat rusak daripada yang kanan, gitu. Jadi nggak imbang gitu loh kerjanya. Gitu. Jadi mesti diperhatikan kuping juga. Oh, kuping ya. Oke. Iya. Sama ini Kamet, di di komen nih ada pertanyaan Kamet, boleh ya? Tanya dong, tanyain, kasih tau dong. Gila, gue bingung deh. Iya. Ini kenapa ya gue ya? Open throat gimana, Kak? Kalau open throat gimana tuh, Kak? Maksudnya? Gimana? Nggak tahu, dia pertanyaannya gitu. Open throat apa namanya? Ini kerongkongannya dibuka gimana ya? Melek lagi. Ya. Coba ya, gue jawab. Open throat. Gue jawab gini mungkin ya pengerti. Coba deh, kalau misalnya dia mau jelasin, sekalian jelasin. Tapi mungkin pengertiannya adalah apa ya? Tenggorokan dibuka waktu lagi nyanyi atau lagi ngomong atau gimana? Nah, itu nggak tahu deh. Halo? Apakah itu? Ya, hang lagi. Kamet. Halo. Enggak. Wih, Kamet. Kagak. Oi. Masih. Wih, Kamet. Kamet. Kagak, di gua kagak. Enggak, Kamet. Jadi nganu kali Kamet. Lu Cinere mana dah? Iya nih. Ya maklum kan aku lagi di kampung. Oh, Kamet, katanya ini kalau open throat gimana, Kak? Nah, ini kalau bisa lagi nih apa? Ini kok muka kalian jadi lagi nyanyi, Kak, gitu. Lebih gede lagi. Wow. Besar kepala kita. Oh. Maksudnya mungkin kalau gue ya, kalau menurut gue nyanyi itu sama kayak ngomong. Jadi
Laring kan posisinya kan voice box kita ada di sini nih. Oh, oke. Oh iya. Di sini. Oh, jakun. Di dalamnya tuh ada vokal, ada apa namanya? Aduh. Ada pita suara. Ya kan? Nah, waktu kita waktu kita lagi nyanyi, kalau gue prinsipnya sama kayak lagi ngomong. Gitu. Artinya ada kerileksan, ada santai gitu loh. Jadi nggak dibawa ini nyanyi, oh ternyata lebih berat, nggak kayak gitu. Karena nyanyi itu kan soal mindset kan. Oke. Jadi halo cek 1 2 3 mic 1. Aman. Gitu. Aman. Nah, kalau misalnya dia itu nyanyi siapa sih? Jadi kalau misalnya yang sehat dulu ya, cara bernyanyi yang sehat itu jangan kebanyakan whisper. Oh, berbisik. Oh iya, kalau kita nyanyi atau kebanyakan husky, berbisik. Husky itu bukan berarti berbisik. Husky itu kayak gini loh. Sampai nanti ku itu husky. Kan nggak harus berbisik. Kalau berbisik kan lalu ada yang benar. Oh, itu berbisik ya? Itu berbisik. Iya. Waktu berbisik itu ini vocal fold nih. Oke, Dia tuh nggak ketemu. Jadi tidak ketemunya tuh bekerjanya lebih berat karena harusnya waktu kalau yang sehat itu dia harus ketemu terus gitu kan, kayak lagi ngomong sekarang gini. Bukan berarti nggak boleh ya, karena kalau misalnya gue bilang nggak boleh, kasian banget, orang style nyanyi kan beda-beda, dan gue sangat menghargai cara orang mengapresiasi sebuah lagu dengan cara bernyanyi mereka gitu. Cuma dilakukan dengan benar aja, misalnya ya nggak mungkin kan orang nyanyi dari 1 jam pertunjukan dia berbisik terus gitu. Jadi jangan overdo berbisik. Kalau mau husky nggak harus berbisik. Husky kan nggak harus berbisik. Tetap bisa dilakukan dengan cara yang normal. Kayak gini, ini kan agak-agak husky. Resonansinya lebih resonansinya kan lebih deep ya. Gitu ya. Iya, jadi bisa seperti ini. Jadi nggak terlalu kayak berbisik kayak begini itu rusak. Tapi ini Kalmet kayak suaranya Danila kali ya. Kalau Danila, kalau menurut gue ada hubungannya sama timbre. Timnya ombre. Timbre dia kan alto kan? Iya. Kamet, ada jadi pertanyaan lagi boleh? Bukan berbisik. Kamet. Boleh dong. Aduh, gue nggak kelihatan. Kenapa ya gue nggak bisa muter ya? Oke, ini pertama yang tadi dari Reta Wijaya. Kalau open throat gimana Kak? Lagi nyanyi Kak? Udah tadi. Enggak kan, tapi belum. Ini dibuka tenggorokannya gimana ya? Itu. Terus yang kedua. Terus. Besetan. Kamet, tips dong. Kalau misalnya lagi sengau tapi wajib nyanyi, gimana tuh? Tunggu gajian deh coba. Bisa. Kalau lagi sengau maksudnya lagi pilek. Mungkin lagi pilek kali ya. Suaranya kayak, hai. Hatiku bimbang ketemu siapa gitu. Nah, oke. Berarti ada hubungannya sama sound production. Sound production itu ya. Sama kayak lu kalau lagi main gitar nih bolongan. Main gitar dengan di depan bolongan suaranya atau di belakang bolongannya atau di depan bolongannya pasti bunyinya beda kan. Sound yang diproduksi berbeda. Begitu juga dengan suara. Jadi 3 jenis. Lagi pilek, sorry. Maaf. Tips kalau misalnya lagi sengau, lagi pilek tapi harus nyanyi. Nah, gimana tuh Kamet? Kalau bisa jangan nyanyi. Kasihan suaranya. Cuma kalau harus terpaksa. Nah, kalau terpaksa banget misalnya
pileknya baru dapat, kayak gue kan ada alergi nih, alergi sama debu. Misalnya hari ini gue kena alergi debu, berarti kan besok masih kayak agak bindeng-bindeng sengau gitu kan. Yang pertama, waktu kita lagi bindeng, artinya tenggorokan kita tuh lagi mengalami kualitasnya menurun. Oke. Jadi jangan terlalu dipaksain. Misalnya yang biasanya teriak, misalnya misalnya lagu apa dong, kasih tau gue. Lagu apaan, Vin? Teriak. Metallica ini apa? Ya jangan Metallica juga, Mali. Salah gue di mana? Enggak, kita sebagai misalnya apa yo? Aduh, Metallica yang teriak. Apa ya? RK-RK-an aja ada nggak ya, RK-RK-an? Emang ada yang teriak? Pasti kagak ada yang teriak. Nggak ada sih, iya. Oh, kata pasar bisa diciptakan. Tapi kan iya benar. Misalnya dia sengau nih, pasar bisa diciptakan. Nah, mendingan suara mikrofon. Misalnya, berarti suara mikrofonnya mikrofonnya, ya mikrofonnya aja digedein. Kita kayak ngomong biasa aja. Jadi kalau biasanya kan gini, pasar bisa diciptakan, misalnya gitu kan, ini pasar bisa diciptakan, pasar bisa diciptakan, jadi kayak ngomong biasa. Oh, berarti tinggal ini aja posisi miking aja ya? Ya, terus udah gitu, ingat ya, ingat nyanyi itu, ini harus nggak boleh tegang, nggak boleh dilihat ya, ini kan pasar bisa ditegang nih. Oh iya. Pasar bisa diciptakan. Kalau nyanyi dengan breathing yang benar atau dengan nggak ngotot, dengan sama ya, volume yang sama, tapi nafasnya benar. Jadi tarik nafas di sini, maksudnya tarik nafas kayak tarik nafas. Apa? Enggak. Berarti di diafragma atau di perut? Itu tuh bahasa umumnya memang perut, tapi maksudnya nggak usah dipikirin tuh, aduh ini diafragma apa perut ya, diafragma atau perut, tapi yang pasti ini rib cage-nya pasti mengembang. Rib cage itu apa ya? Tulangnya itu pasti mengembang, jadi kayak lu lagi niup kan pasti yang lu isi di sini kan, gitu kan. Pasar bisa diciptakan, pasar bisa diciptakan. Ini pakai supportnya dari sini. Tapi kalau dari sini, pasar bisa, beda kan? Oh ya, dia lebih dada ya, dada. Bisa diciptakan. Ya itu kan di dada ya. Terus dari ini tegang. Pasar bisa diciptakan, pasar bisa diciptakan. Gitu. Itu dari perut. Oh, sama nggak boleh dari dada kan, kalau dada ini kenceng ya. Gitu. Kalau bilangnya bukan dari dada sih nafasnya. Muscle di lehernya tuh jadi lebih kenceng, lebih dipakai, harusnya nggak boleh. Ini tuh cuma kayak pipe doang, kayak pipa. Monyok. Sorry. Kayak pipa. Tenang. Selama kita yang nonton santai, tenang. Kayak pipa, cuma buat lewat. Air kan lewat doang di pipa kan. Nah ini nafas melewati pita suara, lewat aja. Jadi nggak boleh menegang gitu. Jadi jangan memakai ini terlalu banyak gitu. Jadi kalau lagi pilek, balik lagi ya, kalau lagi pilek usahakan volume suaranya jangan terlalu dipaksakan untuk teriak. Iya. Terus belajar nafas dari hidung. Jadi jangan gitu, jangan bisa pasar bisa pasar, jangan gitu. Jadi dari hidung aja. Pasar bisa diciptakan, pasar bisa, misalnya gitu. Oh, kayak nyolong nafas tipis-tipis gitu ya. Pasar bisa. Oke, dari hidung. Gitu. Oke. Dan yang abis nyanyi, abis perform, ini tips lagi, kita pijit. Emang badan doang yang perlu dipijit, vokal ini juga perlu dipijit. Namanya laring massage. Laring massage, oke. Jadi di sini, ini kan ada tepat di bawah leher nih, kayak dipijit-pijit gitu loh, diginiin. Kelihatan nggak? Iya. Kelihatan, oke. Lalu kalau cowok enak ada Adam Apple, ada jakun. Jakun.
Nah, di jakunnya di kayak digini, set terus turunin ke bawah. Set turunin ke bawah. Set turunin ke bawah. Set turunin ke bawah. Enak deh. Cobain. Kalau nggak punya Vino, jakun cobain. gimana, Kamet? Apa? Kalau nggak punya jakun. Pas di jakun. Ini jakun nih. Jakun. Sebelahnya, jangan di jakunnya. Sebelahnya jakun. Oh, sebelahnya jakun. Sebelah jakun. Oh. Lihat. Set, turun ke bawah. Set, turun ke bawah. Set. Kalau dia lagi ada mukus, berasa deh mukusnya nanti kayak keluar gitu. Oh, set, gitu. Turun ke bawah. Iya. Jadi yang pertama di sini, di bawah leher, dipijit. Terus sini ya. Lalu turun dikit. Iya, lalu di dekat Adam apa namanya? Di dekat Adam apa namanya? Adam apple. Oh, jakun. Iya. Nah, mungkin tadi yang dimaksud dengan dia apa open throat itu ini kali ya. Jadi cara nyanyi apakah nggak gitu atau gitu. Bahasa Indonesia, kalau lagu bahasa Indonesia kebanyakan banyak A kan, jadi banyak vokal yang mati atau konsonan. Oke. Susah tuh melakukan open throat. Tipsnya, jadi open throat itu artinya nggak ada yang tercekat gitu di sekitar sini. Misalnya kayak apa, itu kan tercekat atau apa. Coba kerasa nggak bedanya kayak kalau misalnya dengan apa, itu kan langkahnya naik. Nah dia dari sini laring itu adalah kotak vokal, voice box, kotak suara yang ada di sini. Itu naik. Kalau dia naik, lehernya jadi tegang. Jadi yang benar gimana, Kamet? Mesti santai kah ya? Yang benar adalah laringnya mesti netral. Kalau tahu laringnya netral, coba jempol. Jempol. Taruh respect. Taruh di sini. Taruh di sini. Nah, kalian coba ngomong deh. Ngomong apapun. Apa ya? Meda cakep coba. Meda cakep. Meda beliin KFC dong, Meda. Meda KFC. Nah, kalian rasain nggak waktu lagi ngomong di bawah leher tuh kayak ketekan ke bawah gitu kan? Iya. Betul. Apalagi kalau nada tinggi. Coba sekarang dengan nada yang lebih tinggi. Meda pengen KFC. Coba. KFC. Itu makin ketekan ke bawah kan? Sampai ke perut tuh ngomong gitu. Itu makin ke bawah kan? Makin kayak ketekan gitu kan? Harusnya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Harusnya ini harus netral. Nggak boleh kebanyakan turun gitu. Di sini. Jadi nggak boleh kebanyakan gitu. Nggak boleh Nah, itu artinya bekerja lebih berat. Laringnya bekerja lebih berat. Harusnya kalau kita bisa bernafas dengan benar, lalu tenaganya berasal dari diafragma, dari sini. Oke. Dari sini. Tahan gitu ya, nafas. Kalau misalnya dia benar, kita mau teriak kayak apapun, ininya tetap netral, nggak bakal turun. Sayangnya gue nggak di situ, jadi gue bisa kasih contoh karena kalau misalnya belajar nyanyi, kalau menurut gue, kalau gue orangnya demen megang gitu, maksudnya demen. Iya, kalau misalnya salah demen ngecek, bodoh kamu. Jadi demen ngecek ini bener nggak gitu loh. Susah soalnya kalau misalnya nggak lewat layar susah gitu. Nah itu kalau misalnya kita bisa bernyanyi dengan netral, laring yang netral, artinya ini ya kebanyakan turun naik, suara akan terjaga dengan baik dengan model dan style apapun. Kalau menyanyi dengan netral berarti dengan bagus ya. Walah. Lintang. Sama ini Kapet. Sekarang Oke. Apa ada lagi yang nanya? Enggak. Ada sih, tapi lanjut aja dulu Kamet. Oke. Tadi mau sekarang gue mau ngecek apakah di vokal pita suara kita ada nodul atau enggak.
Nodul tuh apa tuh? Nodul itu adalah misalnya ini pita suara nih. Apa namanya? Ini pita suara ya. Terus udah gitu ada jerawat atau ada pembengkakan kecil. Oke. Ada swollen, ada pembengkakan kecil di pita suara. Dengan nada yang pelan. Jadi suara yang kecil, suara yang lebih kecil lagi seperti ini misalnya. Lalu kita mau cek apakah kita bisa memproduksi bernyanyi yang paling gampang adalah Happy Birthday to You. Satu line yang pertama aja. Tapi di misalnya, tapi harus nada tinggi ya. Kenapa nada tinggi? Jadi untuk ini ingat, ini bukan latihan tapi ini adalah pengecekan apakah pita suara kita. Oh, ini buat ngecek ya, bukan buat latihan, iya. buat warming up ya, ini buat ngecek aja ya. Tapi ngeceknya berkala. Oke. Misalnya gini. Misalnya kita nyanyi Happy Birthday to you. Coba apakah bisa? Happy Birthday. Suaranya harus kecil, nadanya harus tinggi. Happy Birthday to you. Ingat suaranya harus kecil. Boleh. Ini kalau dia suaranya gede, ada pemaksaan yang dilakukan oleh vokal cord kita. Nah, itu siapa tadi tuh? Dika ya? Nah, gua. Nah, coba lu nyanyi dengan nada itu tadi. Nah, waktu lu bilang itu ada agak ada seraknya. Itu coba lu catat nada yang di situ. Nada yang di situ apa? Maksudnya, oh berarti suara gua tuh udah mulai ada crack waktu di nada itu. Oke. Kayak gitu. Yang sebenarnya itu pemeriksaannya adalah di sekitar middle C, jadi C4. C5. Sekitar situ aja. Happy birthday Happy birthday gitu kan. Jadi diperiksa tuh, abis itu naik lagi semit. Naik setengah. Happy birthday Ingat ya, nggak boleh Happy birthday to you. Karena kalau kayak gitu nggak boleh. Harus nggak bakal ketahuan. Kalau suara yang nodul, udah ada nodul, dia pasti nyanyinya tuh begini. Happy birthday to udah nggak ada. Iya. Happy birthday gitu. Tapi di nada yang misalnya dulu dia bisa nih nyanyi di situ dengan nada itu. Pas dia coba lagi kok udah nggak bisa ya. Nah itu saatnya untuk memperhatikan suara kita. Karena sekarang lagi nggak bisa ke dokter, mungkin kita bisa lakukan home remedy. Home remedy itu pengobatan alami di rumah gitu. Pengecekan yang kedua dengan staccato. Ingat suaranya kecil, nadanya tinggi. Misalnya gitu. Pelan, harus kecil suaranya. Kecil. Kok kayak monyet sih? Baru mau gue ngomong. Gue ngomong gitu. Gimana? Coba. Gimana, Kamet? Misalnya, misalnya di nada terus naik lagi, sampai kita menemukan nah itu gue udah mulai ada kayak agak tersendat-sendat. Gue udah mulai ada bocor. Nah kalau mulai ada bocor dicatat tuh, hari ini gue bocor di nada yang ini, besok cek lagi gitu sampai kalau sekarang nih suara gue memang lagi serak karena kemarin habis ada mah kan, jadi kebanyakan gitunya ada di nada-nada tertentu nyanyinya bocor gitu, nggak ada suaranya. Kalau orang yang udah vokal nodulnya udah kebanyakan jerawat, kebanyakan pembengkakan di lehernya, dia nyanyinya bakal seperti ini.
happy birthday to you misalnya gitu, atau gitu, happy birthday gini, happy birthday to you. Oh, kayak habis hilang kayak hilang, kayak suara hilang. Kayak suara hilang. kayak suara hilang. Biasa kayak gitu yang dialamin rocker ya, katanya rusak ya pita suaranya gitu. Nah itu sayangnya, padahal kalau belajar gitu ya, kalau mengambil waktu buat vocal warm up dan home remedy dan hidup kayak misalnya kayak apa ya, makannya bener, itu bisa dijaga banget sebenarnya. Sayang jadinya. Ya kayak dia nih doyan gorengan tuh gimana nih Kamet nih? Bentar-bentar ke Nggak gua. boleh sih sebenarnya. Nggak boleh kebanyakan. Boleh Kan gue bukan vokalis. Oh iya udah. Oh ini. Sama aja lu kan trompet. Iya. Iya, benar. Nah, terus kalau remedinya gimana tuh, Kamet? Maksudnya kan katanya bisa pakai ramuan-ramuan ini ya, apa tradisional gitu, atau terus apakah harus juga terus diistirahatkan kah atau gimana tuh, Kamet? Selain diistirahatkan artinya gini, mungkin ngomongnya biasa dulu, jangan kebanyakan. Jangan kayak gitu, tapi kayak kalau ketawa gitu. Oh, ketawa jaim. Oke. Jadi ngomong biasa nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak terlalu parah ya. Tapi kalau udah sampai nggak ada suaranya, mesti istirahat suara. Kalau misalnya masih belum parah, coba, tahu nggak sih kalau misalnya kita lagi pilek, orang tuh suka steam. Oh ya, apa kayak di bukan vaporize, apa sih, itulah malah diuapkan itu. Vokal itu juga untuk relaksasinya salah satunya adalah di steam. Oh, diuapkan gitu ya. Panaskan air sampai mendidih. Ini cara gampang, gak usah beli kayak nebulizer lah atau apa segala macam gitu. Terus taruh di sebuah wadah kayak mangkok atau baskom. Ya, baskom. Lalu kan ada uap tuh yang keluar. Pakai anduk panas. Oh, kayak orang zaman dulu. Iya. Terus hirupnya lewat hidung dan lewat mulut. Oh. Gitu. Oh, dua-duanya. Oke. Iya, tapi jangan ditutup banget ya, kasih ruang, kalau nggak panas banget. Oh. Jadi kayak misalnya, ya nggak ada contoh sih. Jadi kayak cuma ditutup doang gitu, terus hirup selama 5 menit. Itu salah satu home remedy-nya. Kamet, nih sayang sekali nih, waktunya sudah tinggal 1,5 menit lagi. Padahal masih banyak nih ya. Iya, itu dia. Ada, kita bacain komen dulu. Iya, bacain komen aja, Kamet ya. Ada dari Hauritsa. Suara-suara gini enak ngabuburit enak nih. Berarti buat ini ya. Nggak jadi. MZBBW King lupa nih pasti. Aduh, ya maafkan saya Mas Biu. Nah, ini nih. Kamet satu lagi. Tips kalau nyanyi, kalau posisi lagi duduk, tips atur nafas sama power suara, tapi harus jaga posisi duduk karena sekarang aku recording buat ibadah, konsepnya homey, jadi duduk di sofa terendah. 1 menit nih. Jawabannya dimulai dari Ayuna. Oke, duduk. Apa namanya? Tangan. Posisinya gini. Duduknya nggak boleh nyender, jadi kalau misalnya kursinya senderan, setengah kursi, terus udah gitu angkat tangannya, taruh sini, angkat tangannya lagi, taruh sini, taruh di paha kalau bisa gitu ya. Ini belakang 90 derajat lurus. Ini nggak boleh naik. Ini nggak boleh naik. Nggak boleh gitu. Jadi kayak relax gitu. Terus bersuara, memang duduk, perlu diketahui duduk itu jauh lebih susah daripada berdiri. Karena dia menahan di sini. Jadi mentok di sini nih. Gitu. Cuma kalau posisinya benar, perutnya ditahan, keluarin. Duduk ya, tegak nih. Oke, duduk nih, kalau tegak. Tegak tuh berarti tuh lihat pentingnya. Duduk tegak, nafas.
nafas, terus dia buat apa katanya tadi? Buat apa gunanya? Buat recording. Recording. Jadi ini dijaga banget karena apa? Kalau misalnya kita duduknya, sama posisi muka ya. Posisi nggak boleh terlalu mendongak gini. Kalau kita mendongak gini, tenaganya dipakai lebih banyak. Gitu. Jadi harus lihat lurus. Lurus kayak gimana ya? Kayak gini sih biasa. Oke. Relax ya semua kondisi gesturnya. Jadi ini, dan tarik nafas. Tarik nafasnya nggak boleh. Nggak boleh nggak, tapi santai mesti. Nggak boleh. Jadi biasa gitu tarik nafas. Karena kalau dia narik di sini, ngumpulnya di sini. Di sini. Tidak. Itu ngumpulnya di sini. Ngumpulnya di sini. Terus udah gitu. Jadi tarik nafas. Diisi rib cage. Gue tuh bingung rib cage bahasa Indonesianya apa ya? Apa Kamet? Rib cage. Aduh, kagak tahu lagi gue. Coba. Ini kan ada itu tuh. Tulang. Ada tulang apa? Tulang tuh. Iya, terus tulang rusuk. Nggak bener itu tulang rusuk. Tuh dikasih tahu tuh. Udah bisa baca gue sekarang. Sekolah ya. Nih, tarik nafas. Ininya, ya kan, tulang rusuk. Ininya yang mengembang. Lalu tahan nih, keluarin airflow-nya pelan-pelan gitu. Kan duduk agak susah memang karena dia kalau duduk rasanya kayak apa ya? Kayak ngeden, kayak orang mau mohon maaf, mau kentut. Jadi pasti lebih capek kalau duduk gitu. Pokoknya yang diperhatikan adalah postur badan yang pertama, yang kedua postur kepala. Postur kepala, Jadi ya nyanyi aja mau nada serendah apapun atau setinggi apapun, pasti gitu. Bisa bisa dilakukan lebih lama atau lebih panjang daripada slouchy yang gini loh. Gitu. Itu kalau misalnya dengan posisi duduk, apalagi zaman sekarang. Kalau gue sih tipsnya gini, kalau memang kita harus melakukan IG live konser atau apa ya, kayak memberi talk show secara live, usahakan jangan duduk doang. Jangan duduk doang, Fit. Iya, jadi misalnya kayak kemarin tuh gue liat tuh Tasyura waktu live show Chaos, gue suka tuh ada yang berdiri kan, vokalisnya. Iya, ada yang berdiri, iya. Nah, itu bagus tuh. Jadi kadang-kadang mesti berdiri. Iya sih. Jadi kayak misalnya, ini gue lagi sendirian sih, jadi nggak ada yang bantuin gue megang. Jadi kayak misalnya ya berdiri aja, karena berdiri itu lebih enak, lebih keluar waktu nafasnya diambil gitu kan, nggak tertahan daripada waktu duduk. Yes, emang berasa sih beda. Gue kan biasa soundcheck tuh. Kalau soundcheck tuh ya, gue nyanyi soundcheck doang, King. Kalau soundcheckin sore gitu bilang vokal itu pas kalau nyanyi sama berdiri emang beda sih. Beda banget. Iya. Sama kuda. Tuh kata Ucin, King, bantuin apaan? Tunggu nih, terus sorry jatuh. Apa gimana? Iya. Posisi untuk online service ibadah gereja dengan apa? Gitu. Tapi dia homey, maka pakai sofa rendah, harus duduk. Iya. Jadi buat rekaman gitu, Kamet. Oke. Pokoknya jangan duduk karena sofa yang itu aku tahu tuh itu repot banget sih karena dia kayak langsung ngebleksek ke dalam gitu loh. Jadi duduk kayak beanbag gitu Kamet ya modelannya. Bukan, sofa biasa. Nah, kalau menurut gua tetap harus menurut gue duduk di ujung doang. Jadi pantatnya itu cuma duduk setengah. Iya, setengah doang. Pantat itu cuma duduk setengah dan tegak. Karena makin kita duduk ke dalam, kalau sofa itu kan dalam banget ya. Ngeblesek gitu ya? Iya, jadi makin kayak gini. Kalau misalnya makin ke dalam, tenaga yang dipakai untuk nyanyinya lebih susah.
Oh, karena Kalau perutnya misalnya ketekan kita gitu ya? duduk, Apa? jadi duduknya agak ujung dari sofa. Dan itu harus dipertahankan berapa lama sih? Paling 30 menit, nggak terlalu lama kok. Tegak gitu. Tegak. Jadi jangan ke belakang dan jangan bersender. Gitu. Oh, nggak boleh bersender. Oh. Nyender ngantuk soalnya, King. Ah, iya juga sih. Pecah. Dan suaranya suaranya akan lebih kepake lebih apa ya? Pita suaranya bekerja lebih berat dan seluruh sistem waktu kita nyanyi dan bersuara juga dipakai lebih besar lagi gitu. Nah, oke. Siap. Coba kita lihat apakah ada pertanyaan lagi. Oh, sama ini kalau mendem itu berarti masalah timbre kali ya? Iya, tadi ada yang nanya di live sebelumnya, katanya kalau saya suaranya mendem itu gimana? Suaranya mendem nggak bright gitu. Apakah itu permasalahan timbre juga? Kan mungkin Walkman-nya belum dibersihin kali ini. Ya, atau gimana tuh Kamet? Oke. Kalau misalnya suaranya mendem berarti proyeksi suara kita, proyeksi artinya kembali lagi ke sound production. Proyeksinya berarti tidak keluar ke sini, tapi disimpan di sini lalu naik ke atas. Jadi gini. Gitu. Misalnya balonku ada 5 gitu kan. Oh iya. Dibandingkan dengan balonku ada 5, getarannya rasanya di dalam mulut, Itu kalau vokalis di Indonesia kayak Ariel kali ya, suaranya gitu kali ya maksudnya ya. Buka dulu topengmu gitu ya maksudnya. Ya, gitu tuh. Hatiku bimbang ketemu si Bambang. Gitu kan. Lu apa sih, King? Iya gitu. Ariel ya, oke. Sian gue ngeliat tuh, King. Oke. Itu masalah style, gue nggak bisa salahin sih sebenarnya, karena kalau udah ngomongin style semua orang punya apa ya? Beda ya. Tapi maksudnya jadi selera orang gini, lu mau suka mau enggak serah gitu. Yeah. Tapi kalau mau ditanya apakah itu sehat atau enggak, selama dia tidak overuse, dia tidak mempergunakan suaranya secara berlebihan, misalnya berteriak dengan keras atau menekan dari muscle di sekitar leher ini lebih keras, ya sah-sah aja gitu. Nah, ini pertanyaan dari gue nih. Apa? Gue kan ngulik banget Dream Theater. Jadi ada di masa si vokalisnya itu tahun 9 berapa gitu, dia keracunan makanan terus ngaruh ke suara. Katanya dia nggak bisa suara yang melengking gitu sampai berapa tahun gitu. Baru sembuhnya tuh lumayan lama sih, di atas 5 tahun katanya sembuhnya. Nah, itu berarti keracunan makanan tuh segitu ngaruhnya, Kamet? Nah, sama seperti tadi. Jadi keracunan makanan artinya makanan yang dia makan itu either ya dia menghasilkan asam lambung yang banyak sehingga apa asam lambungnya ngebakar di sini. Melukai sehingga melukai pita suaranya. Melukai pita suara. Kalau udah melukai pita suara artinya istirahatnya mesti lebih panjang gitu. Itu kalau ngomong asam lambung. Tapi ada juga memang makanan seperti misalnya dia makan sesuatu yang dia nggak tahan pedes, misalnya dia bilang keracunan makanan, mungkin dia makan cabai Meksiko kali, pedes banget kan, nggak ketolongan kan. Misalnya itu langsung burn sehingga mengakibatkan inflamasi artinya apa ya, luka pembengkak ini pada tenggorokan, sehingga laringitis, mengakibatkan laringitis itu adalah radang tenggorokan. Radang tenggorokan yang bisa melukai. Kayak misalnya tahun lalu itu gue pas ada beberapa waktu dalam sebulan ya, itu saking kebanyakan pakai suara tinggi gitu. Jadi kayak yang maksa sampai teriak gitu, yang kayak gitu misalnya, atau yang misalnya kayak gitu. Itu terus sehingga dalam sebulan suara gue habis. Nyanyi pelan gak bisa, keluar ya begini terus, keluar ya gitu. Nah itu sehingga mengakibatkan pita suara perlu diistirahatkan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang keracunan makanan, berarti artinya makanan yang dia makan itu langsung menstimulasi dan
mengenai laringnya dia, laringnya ya. tenggorokannya dia dan pita suaranya dia gitu. Pedas itu sebenarnya nggak terlalu boleh sih, boleh tapi jangan tiap hari harus makan pedas. Waduh, kalau gue tiap hari juga ini buat dia sendiri. Kalau itu tiap hari dengan omongan pedas dari ayah Ucin. Iya, itu anak. Iya, itu apa? Ya kan Dream Theater tipikal band yang turnya bukan tur dunia, terus bukan sebulan 2 bulan, turnya setahun penuh. Loh, waktu si Celine Dion tuh tur world tour selama setahun, dia harus berhenti 6 bulan. Karena vokalnya ada nodul, jadi dia tidak bisa mengeluarkan suaranya dia. Will go on. Pokoknya harus. Mana dia kan kalau di Las Vegas nyanyi tiap hari. Anjay. Kita Laskar Beat King ya. Iya. Gitu. Jadi dia harus istirahat mau nggak mau, kalau dia mau tetap memakai suara. Kenapa sih ini penting ya? Kan kemarin gue ngobrol sama si Astra. Kenapa sih kita perlu ngomongin kayak gini? Kadang-kadang orang kan ya udahlah gitu. Suara kita suara gitu kan. Kalau misalnya emang udah serak ya udahlah, emang suaranya jadi berubah ya udahlah gitu. Kalau buat gue pribadi kan nggak bisa dibeli ya. Coba di toko di online mana ada gitu. Chaos online ada nggak jual pita suara? Nggak ada kan? Kalau piano bisa beli. Iya benar. Piano bisa beli, gitar bisa beli, senar putus bisa beli. Pita suara beli di mana? Oh iya sih. Benar. Lo mau ke dokter mah nggak bisa ngakalin. Nah penyanyi, menurut gue penyanyi yang suaranya stabil ya sampai sekarang. Sampai ini udah tua nih dia nih. Barbara Streisand tuh stabil. Barbara Streisand. Chris Martin. Chris Martin ini ya. Apa? Beli di Tuhan. Itu. Apaan coba? Ayo, gue mau tahu. Nah. Tahu gue. Walaupun suaranya tetap ada, misalnya kayak walaupun suara tetap ada, tapi misalnya kita nggak menjaga nih, besok-besok tuh misalnya kita tadinya bisa mencapai range segini nih misalnya. Tapi pas kita tidak menjaga suara kita dan tidak merawatnya dengan baik, lama-lama nurun kan. Yang tadinya bisa misalnya bisa melakukan nada-nada seperti and I always look up to the sky, pray before the dawn, misalnya gitu. Jadi cuma and I habis di situ ya. Nah, itu gue jadi inget sama temen gue yang besok lusa. Besok lusa apa besok? Besok Rebo. Bentar, hari ini Selasa. Amboro ntar malam ya? Nggak tahu. Ntar malam. Malam. Ya berarti yang besok mau show chaos itu Ade Paloh. Nah dia tuh katanya sekarang udah nggak bisa falset yang kayak biasa kan, dia lagu-lagu banyak falset. Iya. Nah itu dia udah nggak bisa katanya. Itu banyak. Yang nggak tahu. Gue prediksi. Gue perkirakan ya. Yang pertama mungkin tidurnya kurang. Tidur kurang ngaruh soalnya. Ya mah seperti yang kita tahu King. Apa itu tidur mungkin, begitu ya? Iya. Iya. Kurang. Terus minuman ya, kopi, terus kopi berlebihan itu gue ya, merasakan sendiri nih, karena kan gue demen kopi kan, kau tahu sendiri kan King. Ya. Siap kan, betul. Apalagi PSBB kayak gini nih, nggak boleh kemana-mana, peningkatan gue minum kopi tuh jauh lebih banyak jadinya gitu, dan itu mesti gue kurangin karena gue ada asam lambung juga kan. Yang ketiga alkohol kalau kebanyakan membuat tidak dehidrasi. Pokoknya gini, kalau kita berani minum alkohol, artinya kita mesti minum air lebih banyak dan lebih sering. Bikin kering. Itu ketiga jenis itu bikin kering. Kalau minum yang ada susunya membuat lebih mukus, slime. slime-nya lebih banyak.
Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang dulu bisa begini, sekarang udah nggak bisa. Nah, sebenarnya bisa di-treat loh. Sebenarnya bisa di-treat asal pergi ke dokter. Nanti dikasih treatmentnya. At least misalnya tadinya 10, terus jadi 5 kualitasnya. At least bisa naik sampai 7, 8 lagi deh. Jadi diperiksa, mesti diperiksa itunya, pita suaranya. Di swab, nggak di swab sih ya, dia mau diperiksa sih. Iya. Di THT. THT, singkatan dari telinga, hidung, THT. Terus untuk menjaganya lagi, usahakan jangan sering-sering berada di lingkungan yang asap rokoknya banyak. Gitu. Oke. Iya. Asap rokok sih emang ngaruh kayak. Menjaga kesehatan lemak gimana? Saya mau menjaga nggak hilang. supaya lemak saya nggak hilang. Waduh. Kamu malah mau ngilangin, King ya? Iya. Gua nih, Joshua nih, aduh. Supaya lemaknya nggak hilang, makan aja. Bangun tidur makan. Habis itu langsung tidur lagi. Iya, tidur lagi, itu makan lagi. Saya bangun tidur nih. Terjaga itu lemak. Oke, Gitu. Kamet. Berarti nih, kalau misalnya kita ringkas nih, untuk pelatihan pita suara itu awalnya tadi gimana? Selama pandemik. Selama Gue pandemik. simplin ya. Gue simpulin ya. Ya. Yang pertama, suara harus tetap dipakai. Suara harus tetap dipakai dalam keadaan rileks. Maksudnya jangan malas untuk misalnya gini, kalau kita penyanyi, ya karena lu nggak bisa manggung ya bagi-bagi tips nyanyi lah di Instagram Live seperti sekarang ini gitu. Setidaknya harus suara dipergunakan. Gitu. Mau Zoom kayak mau apa, untuk public speaker, suara dipakai. Dengan cara kita memakai Instagram kayak gini kan, suara kita jadi terpakai kan, gitu. Karena memakai suara untuk present something, baik itu nyanyi ataupun talk show, dengan ngobrol kayak biasa yang, Dik, lu mau KFC nggak? Iya, gue mau nih. Pin, lu mau KFC nggak? Ya udah kita beli KFC yuk. Kan beda kan? Beda kayak. Nah, setidaknya bersuara kayak ada inilah hasrat untuk hidup lah ya. Lu mau KFC nggak? Lu mau KFC nggak? Iya. Jadi at least suaranya dipakai untuk bersuara seperti mempresent sesuatu. Oke. Terus kalau apa buat lagi? buat penyanyi, waktu live kayak gini, ya pergunakan dengan pergunakan suaranya seperti lagi bernyanyi di panggung. Ku berlabuh di sini, tiada ragu, tunggu, misalnya kayak gitu. Jadi benar-benar dipakai seperti nyanyi, bukan yang ku berlabuh di sini. Beda. Oke. Gitu. Jadi harus dipakai at least 11-12 sama waktu lagi manggung. Oke, berarti yang pertama suara harus tetap dipakai supaya kualitasnya tetap terjaga. Itu sama kayak atlet harus latihan tiap hari. Yang kedua, vokal warm up yang gampang aja. Oke, vokal warm up. Sebenarnya gue udah ada videonya, nanti kalau mau ceki-ceki ada videonya, satu gue bikin, yaitu humming. Humming dari nada terendah. Oh, dia lagi bikin kopi, rese. Jadi pengen. Humming. Yang kedua dengan lip trill. Di trill ya. Dengan lagu favorit. Silon Seven itu film favorit. Kayak gitu. Yang ketiga adalah nafasnya, jadi kayak tarik nafas, tarik nafas lagi, kayak gitu. Dengan
Nggak perlu banyak ini kok, nggak perlu banyak. Terutama kalau lagi sebelum Instagram Live, ya pemanasan aja dulu. Gitu. Tuh kan King, lu udah mulai sering kan live. Nah, jangan lupa vokal check. Ini cuma tips doang ya, maksudnya kayak vokal check. Nyanyikan happy birthday to you, tapi happy birthday do you. Happy birthday do you. Do you. Dengan nada tinggi. Happy birthday to you. Happy mana ya? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lebih tinggi lagi. Happy birthday to. Nah, itu gue udah mulai agak hilang tuh. Gue mesti catat tuh nada untuk periksa. Bisa juga vokal checking. Itu kan vokal checking adanya nodul atau tidak kan di dalam pita suara kita gitu. Nah, untuk tips untuk yang melakukan nyanyi ataupun talk show dengan duduk, bisa mungkin kalau bisa dalam 1 jam misalnya berdiri ya 15 menit berdirilah gitu. Kalau enggak, ya kalian mau berdiri? Kalau nggak berdiri, duduknya posturnya dijaga dengan baik. Jaga. Dijaga. Oke. Lalu sekarang jika sudah terjadi adanya inflamasi atau radang tenggorokan dikit-dikit atau overuse mempergunakan suara, misalnya 1 hari, waduh ada undangan Instagram Live ada 10 biji misalnya gitu. 10 jam berarti ya artinya ya. Nah, habis selesai melakukan itu semua, vokal massage. 1, 2. Ada maple, jakun. Tarik, turun. Kalau bisa pakai minyak essential oil enak tuh baunya sekalian. Minyak kutus-kutus. Minyak kutus. Gitu. Kalau misalnya lagi pilek, pilek atau ngerasa slamnya banyak banget nih kayak gue sekarang, vokal steam. Vokal steam. Rebus air ya 5 menit. Wah. Vokal steam. Gitu. Dan lalu tips tambahan, jangan lupa makanan dijaga, olahraga, nggak usah harus lari, jalan kaki aja, jalan kaki keliling, jaga lah ya, jangan terlalu jauh kan lagi keadaan kayak gini kan, gitu. Atau kalau rumahnya halamannya gede ya puter-puter halaman aja, gitu. King rumah 7 hektar. Numpang dong gitu. Kebun binatang itu. Gue pakai 1 hektar deh. Terus apa lagi Kamet? Gitu. Terus, banyak-banyak minum air putih. Air putih. Air putih. Jadi selama masa pandemi ini, yang dijaga itu dilakukan dengan mindset bahwa kita akan kembali dengan lebih kuat, kayak we're gonna go back strong gitu loh, kayak bahwa ini akan berakhir. Bayangin nih, begitu ini berakhir, besoknya kita mesti manggung 2.000 orang misalnya. Tapi karena selama masa pandemi suara kita nggak pernah dijaga, kita nggak pernah latihan, kita nggak pernah warm up. Ada kok waktu itu satu penyanyi Indonesia yang sekarang udah balik terkenal lagi. Tapi waktu pertama kali dia nyanyi, setelah masa dia vakum berapa tahun, suaranya parah banget. Cuma sekarang udah bagus lagi. Gue sama kayak itu kan dulu itu yang penyanyi internasional juga tuh, Mariah Carey juga kan juga sempet begitu kan, sama Whitney Houston. Udah nggak bisa whistle voice. Hah? Udah nggak bisa whistle voice kan? Iya. Gitu-gitu. Nah begitu-gitu. Itu air matang, Geng. Oh iya, betul juga sih. Selamat berbuka. Maaf, lupa, sorry. Tenang. Padahal kan buat ngabuburit, maaf ya. Iya, nggak apa-apa Kamet. Biar puasanya kuat, Kamet. Iya. Menahan godaan. Maaf.
Nggak apa-apa. Kehidupan Kamet. Oke. Siap-siap. Berarti itu yang rangkaian itu berarti rangkaian yang dari pertama tuh latihan vokal terus sampai yang happy birthday itu berapa menit tuh Kamet? Biasanya kalau latihan warm up, kalau gue sebenarnya sehari ya, kalau kayak penyanyi atau presenter gitu-gitu, sehari tuh kayak makan obat atau makan. Jadi sehari 3 kali warming up. Dengan durasi 10 menit. 10 menit per ini. Oke. Nah, gue mau kasih, misalnya gini, kalau buat yang penyanyi kan, sekarang kan ada, punya Indra Aziz bagus tuh, yang 7 menit vokal, 7 minutes vocal warm up, ada aplikasinya. Atau di Spotify, gue biasanya pakai Isaacates. ISAACCATES. Wow. Isaacates. Nah, ini bagus buat latihan vokal. Nggak usah semuanya, karena dia ada sekitar 20 track kan. Pakai aja 3 atau 4 track yang pertama. Ada humming, ada lip trill, ada tongue trill. Terus ada arpeggio, ada yang gitu. Latihannya dari yang mudah sampai yang susah. Gitu. Nah, itu gini, semakin sering kita live IG atau memakai suara kita, semakin sering pula kita harus menjaga dan vocal warm up. Gitu. Atau misalnya selama pandemi ini nggak ngapa-ngapain sama sekali, at least vocal warm up. Iya. Siap Kamet. Oke, Kamet, dikarenakan sudah ini waktunya mau berbuka puasa, saya belum beli cemil. Jadi kita sudahi dulu sesi. Terima kasih ya. Yang ketiga ini kan kemarin ada workshop yang pertama tuh sama Srian Praga, basic jazz. Yang kedua tuh kemarin beatmaking sama Elva Zulham. Nah, yang ketiga ini. Siap bersama Kakak Meda. Oke, Kakak Meda, terima kasih banyak atas informasi dan ilmunya. Ya. Selamat berbuka. Selamat berbuka puasa, Vino. Terima kasih. Gua doang. Selamat berbuka. Lu orang udah ada gelas di situ. Iya. Tadi. Terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Kamet. Kesempatannya udah mau berbagi informasi kepada kita semua selama 1,5 jam berarti ya. Juara. Dipanjangin gini, lumayan ini loh, pakai juga buat kita sebenarnya. Iya. Betul. Gue lupa. Sorry, gue kesimpulan yang terakhir. Kenapa mesti latihan? Gue suka random. Kenapa mesti latihan? Karena pita suara adalah muscle memory. Memori yang mesti dilatih. Kayak orang naik sepeda lah. Jadi kayak orang sepeda, kayak orang tuh mesti dilatih terus gitu supaya muscle-nya, ototnya tuh ingat terus bahwa kita udah pernah menyentuh ini, kita melakukan ini gitu. Pita suaranya tuh teringat terus. Kayak main gitar lah ya, fingering gitu kan. Nah, itu dia, betul. Biar ingat juga, ya bener sih. Mirip-mirip gitu. Oke, Kamet, terima kasih banyak. Terima kasih, Dika. Terima kasih, Vino. Siap. Jangan bosan-bosan ya, Kamet. Jangan bosan-bosan. Iya, nggak bosan gue. Dadah. Dadah.